Jika anak raja menangkap Balaam, jangan ditangkap di pohon kaku. Dari cara Bapak Ibu menjawab salam, sepertinya masih banyak ini yang mengantuk. Apalagi yang ibu di belakang itu masih goyang-goyang. Bangun tuh, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir bersama kita dan senantiasa istiqomah Bapak Camat Kecamatan Rokan Ampat Koto, yang bukan hanya viral di Rokan Ampat Koto, tapi nampaknya sudah viral Rokan Hulu dan dunia akhirat. Jauh kali ke akhirat Pak Ustaz. 3 provinsi Ustaz Rangkuti ini sekarang bertausiah, kalau kajian subuh barulah camat yang konsisten, komitmen, istiqomah. Bertuahlah kalian di Rokan Ampat Koto ini. Baru inilah camat yang saya dapat 3 provinsi saya ceramah, yang senantiasa hadir dalam gerakan sholat subuh berjamaah. Ini apresiasi dan prestasi yang harus kita banggakan bersama. Semoga para pemimpin kita kelak besok menjadi orang-orang yang peduli dengan agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak beserta ibu tadi menyebut insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji. Doa terbaik ayah ibu yang sudah duluan berangkat dipanggil Allah ke tanah suci. Semua kita memberi kesaksian apa yang biasa kita lakukan di negeri kita, apa yang biasa kita buat di negeri kita, insya Allah itu buahlah yang akan kita tuai ketika nanti di tanah Haramain, Madinatul Munawwarah, terlebih-lebih di Makkahul Mukarramah. Semoga Bapak beserta Ibu camat kita ini berangkat dalam keadaan sehat dan selamat, baik yang wajib dan sunnah, semua rukun dan sunnah haji, berikut juga seluruh umroh-umrohnya, balik lagi ke Rokan Ampat Koto dalam keadaan sehat dan selamat, panjang umur beliau dan keluarga, membawa keberkahan, mendapatkan gelar haji mabrur dan mabrurah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para alim, para ulama, tokoh masyarakat Jati Pandai, ketua lembaga kerapatan adat dan seluruh imam yang berhadir, tokoh pemuda, tokoh wanita, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang berhadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya doa kami sampaikan kepada Allah. Semoga asbab pertemuan ini Allah ridho, merahmati dan mencintai kita, sehingga berkumpul kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada subuh yang berkah ini momentum masih Syawal, bertepatan 20 Syawal. Masih tepat momennya, sebenarnya tak menunggu Syawal, ini dilakukan setiap detik semestinya. Tapi karena kita orang Indonesia identik dengan halal bihalal, kita setiap masuk bulan Syawal sering mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bolak-balik Ustaz Rangkuti beserta tim dakwah ke Kecamatan Rokan Ampat Koto zona 1 mengisi kajian. Tentu banyak salah hilaf ucapan tingkah tak berkenan. Tolong Bapak Ibu, kami dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah.
Pagi ini pacangan kami dari ujung batu datang berlima. Yang pertama saya, yang kedua manajer dakwah yang tak asing sama bapak ibu yang di depan saya ini. Kalau orang tak kenal beliau pasti orang akan berkata, mana ustadznya sebenarnya? Karena hebat manajernya ketimbang yang ceramah. Kita doakan beliau ini mudah-mudahan dari sekian seringnya kita panjatkan doa kepada Allah sampai detik ini belum bertemu dengan jodohnya, tetapi kita doakan semoga beliau segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Ibu sudah kenal dengan beliau. Tolong Pak Yusuf, ibu-ibu pengen nengok muka abang, berkenan berdiri dulu ada ke sana supaya tahu mereka, mana tahu jodohmu di rombongan 4 foto ini, engkau calon menantu kesayangan mereka ahli masjid insya Allah. Inilah bapak ibu orangnya, tengoklah bapak ibu, masya Allah. Bahagia dapat menantu seperti ini, masih tajam, sudah rajin ke masjid, ini barang mahal di bawah. Bagaimana cara mendapatkannya Pak Ustaz? Gampang saja, nanti tinggal hubungi saya, nanti kita ta'arufkan, kita nikahkan. Kalau segan ke Ustaz Rangkuti, hubungi Ustaz Zulkarnain. Kalau segan ke Ustaz Zulkarnain, langsung saja bisikkan ke Pak Camat. Nanti kita uruskan segala sesuatunya insya Allah. Alhamdulillah. Yang di depan saya ini Pak Camat juga ini sering melintas berulang 4 foto. Beliau ini sahabat saya, saudara saya, Ustadz Deswan Al-Pasamani SPDI. Sering lewat di lokal ini, beliau ini orang Rawo. Saya Idara Kemakmuran Masjid Indonesia sebagai sekretaris umum. Beliau inilah sebagai bendahara umum Ibnu Rokan Bulu. Beserta juga beliau ikut dengan anak soleh beliau, Ananda Zulzalani wal Ikram. Hebat nama anak beliau, orang namanya. Alhamdulillah dibawanya nama itu masih kecil, umur sekitar 5 tahun, sudah mampu bangun untuk sholat subuh berjamaah. Satu lagi abang ganteng kami tim operasional, hadir bersama kita juga di pojok. Kata beliau di mobil tadi, sudah 10 tahun aku Ustaz tak trokkan di dalam beliau. Allah takdirkan hari ini datang beliau setelah 10 tahun. Nanti akan kami lanjutkan perjalanan ke arah penjadian. Saling mendoakan kita sehat dan selamat-selamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat ya kan? Berapa orang warga kita ini yang sakit gara-gara setelah masuk bulan Syawal karena banyak makan kue lebaran? Banyak yang sakit. Awal bos semenjak masuk 1 Syawal penuh terus. Saya 2 kali sebulan dinas di awal bos ujung batu. Semalam pun saya masuk, saya tengok banyak yang minta harus dikasih perlindungan. Yang cuci darah ramai, di ICU ramai, bangsa ruangan biasa ramai. Ditanya kenapa bapak sakit? Ramadan itu tidaknya ada sakit, Syawal itu sakit. Jawabnya tak bisa mengontrol makanan. Kalau bahasa Medannya panas dendam. Bapak Ibu yang ambil ya, ini biar tak puasa kita lagi, jangan semua dimakan diminumi, secukupnya saja. Aku biar 5 minum di depan di Bapak Ibu, paling satunya sama aku nanti, paling yang lainnya sama Bapak Ibu saja. Ada Bapak Ibu 4 kajian subuh kita pada kesempatan ini menjadi bekal dunia dan akhirat, dan semoga menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita baca hadisnya.
Yang pertama, Bapak Ibu, yang bisa menghapuskan kesalahan di masa lalu, bisa menghapuskan dosa-dosa, melebur dosa-dosa di masa lalu. Wantizarus sholatu ba'da sholat. Orang yang senantiasa mau menunggu sholat yang pertama ke sholat berikutnya. Maka Bapak Ibu, di hari tua ini jaga betullah waktu yang akan kita sampaikan ini. Insya Allah nanti kalau kita meninggal dunia bersih dari dosa-dosa, insya Allah masuk surga semua. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, ada nggak meniatkan habis sholat subuh ini tadi? Begitu imam membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ada nggak ayam oma berniat dalam hati, ya Allah, kalau panjang umurku nanti zuhur, sholat zuhur, datang laginya saya ke masjid Al-Falah ini. Ada nggak Bapak Ibu berniat tadi? Yang belum berniat, berniatlah. Aku kalau panjang umurku ya Allah, nanti zuhur aku datang lagi untuk sholat zuhur. Al-Falahnya tidak disebut Pak Ustaz. Ibu mungkin mau sholat zuhurnya nanti bisa saja di masjid Darus Sa'adah boleh, di masjid Al-Aqidah pun boleh. Nanti Bapak Ibu sampai zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Niat lagi, ya Allah ya Tuhanku, kalau masih panjang umurku, nanti asar masih datangnya aku. Niat lagi. Nanti kalau panjang sampai asar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah ya Tuhanku, kalau panjang umurku nanti sampai maghrib, maka nanti maghrib tetap datangnya aku. Niat tadi. Masuk maghrib setelah salam, ya Allah ya Tuhanku, nanti kalau panjang umurku sampai ke sholat isya, aku masih datang lagi untuk menunaikan sholat isya. Habis sholat isya berniat lagi, ya Allah kalau panjang umurku ke subuh, nanti subuh datang lagi aku. Maka orang yang berniat antara sholat satu dan sholat berikutnya Bapak Ibu, maka sepanjang dia tak melakukan maksiat kepada Allah, biarpun dia sedang bekerja di kantor, bekerja di ladang, maka antara sholat satu dan sholat berikutnya, maka dia tercatat sebagai orang yang sholat 24 jam. Orang enak apa jadi orang Islam di kota. Asal jangan melakukan dosa. Habis subuh berniat, ya Allah, nanti kalau sampai usiaku ke zuhur, aku sholat zuhur lagi. Berarti terhitung mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jam 1. Katakan kurang lebih 6 sampai 7 jam ke depan. Ada orang program 4 foto yang tidak dia sholat, tapi catatan amalnya tetap sholat. Apa amal dia? Berniat antara sholat satu dengan sholat berikutnya. Pertanyaan, begitu ada oma buat? Begitu tak kalian buat? Insya Allah dari cara kampungnya yakin saya belum. Kayaknya begitu rupanya, begitulah oma buat. Biar beruntung kita. Di mana waktu yang nampak yang mau Ustaz sampaikan ini supaya kita beruntung sebelum kita meninggal dunia? 1.
setengah 5 Pak Camat kami sudah sampai di sini. Kami tengok Bapak Ibu sudah sibuk beres sana beres sini, menyiapkan segala sesuatu. Seperempat jam sebelum masuk subuh, Bapak Ibu sudah mulai berdatangan, ramai luar biasa. Adik Ustaz, ya Allah, wajarlah sawit di rokat 4 jadi tetap naik, jalan terus. Rezeki mereka bertambah terus karena sholat subuhnya saja begini ramainya. Sholat subuh semalam Jumat ramai juga begitu macam ini. Atau sholat subuh Sabtu begini saja. Setiap subuh para Pak Camat tadi begitu. Kalau bisa setiap sholat pagi ramai begini. Ayo kita ambil amalnya. Mau dapat Bapak Ibu terhapus dosa, dilekur dosa, dimaafkan kesalahan di masa lalu. 25 tahun usia dulu, aurat belum tertutup, sholat bolong-bolong, puasa Ramadan banyak tinggal. Setelah sekarang umur 50-60 tahun, sudah dia hitung-hitung kawan satu SD udah banyak meninggal. Tinggal kami berlima lagi Pak Ustaz, giliranku lagi. Dia tahu kan? Kejar lagi Bapak dapat insyaallah. Satu. Kalau Bapak Ibu tadi pas bangun, jangan pernah tinggalkan hadis sahih yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Apa itu? Begitu ayah Omar tadi bangun jam 2 jam 3, tak bangun. Apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali? Ada orang kucek-kucek mata dulu, udah sadar betul dia. Sementara begitu kita bangun Bapak Ibu, langsung ambil amalan ini. Apa itu kata Nabi? Man ta'arra minal lail. Siapa saja yang terbangun dari tidurnya kata Nabi, kemudian dia langsung membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditutupnya zikir ini dengan membaca Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Habis itu dia baca, ditidurkan balik. Maka kata Nabi, satu sudah dia dapatkan. Kalau kamu tidur ayah Omar baca zikir ini, mau melanjutkan tidur pun kembali, maka dosamu diampunkan oleh Allah. Hafalnya Bapak Ibu zikir itu? Hafal. Zikir habis sholatnya itu Bapak. Kalau Bapak Ibu setelah baca zikir ini tak mengantuk lagi, kemudian ayah Omar berangkat ke kamar mandi, ambil wudhu, bentang sajadah, sholat dia. Kata Nabi, sholatnya akan diterima oleh Allah. Habis itu diangkatnya pula tangannya, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, berikan kami rezeki yang barokah, jadikan anakku soleh-soleha. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Doamu pun malam itu akan diterima oleh Allah. Dari mana datangnya? Hadis sahih yang menjelaskan tentang man ta'arra minal lail. Kalau kau bangun dari tidurmu kata Nabi, baca doa, baca zikir ini kata Rasulullah. Udah ayat kau baca belum tadi? Yang belum baca, kita baca sama-sama. Yang belum hafal, pura-pura hafal pun dan hafal. Tahunya malaikat itu, ini hafal, ini belum. Dimaafkan ya itu Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
GSSB. Syukurlah Bapak Ibu ada orang rokan ini yang terus menawar Allah ini ke atas. Belum lagi dipanggil sudah datang dia. Tadi kan bunyi Assalatu wassalamu alaihi. Saya di mobil terus baca Al-Quran, kupantau dari kaca mobil. Sudah masuk ayat saya, omak saya paling banyak, padahal azan belum berkumandang. Berarti omak ini, ayat ini sedang menawar Allah itu ke atas. Ibarat kita punya anak Bapak Ibu, belum kita panggil sudah datang dia. Senanglah hati, senang meminta ampun. Orang rokan 4 foto belum lagi dipanggil lewat azan, udah datang dia duluan. Wajarlah Allah ridho menengok kita Bapak Ibu. Allah Akbar. Cuman begitu sampai tadi di masjid sebelum azan berkumandang, Bapak Ibu terus memperbanyak tadi Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Setua ini kita gantilah itu dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu siang sekali saja penuh keimanan, meninggal dia pada hari itu, dipastikan Allah dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dibaca Sayyidul Istighfar ini sekali saja penuh keimanan di waktu siang, meninggal dia pada siang itu, maka dipastikan juga dia masuk ke dalam surga. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah hafal Sayyidul Istighfar? Sudah hafal Bapak Ibu? Menyenangkan hati Ustaz, Bapak Ibu jawab aja. Sudah Pak Ustaz, itu Bapak Ibu. Sudah kan Mak? Belum lagi. Ustaz Zulkarnain, ini tugas kita mulia sebagai penyuluh agama Islam. Di rokan 4 foto saya dijumpa yang sampai sekarang SK-nya belum turun-turun. Ini paling menyakitkan ini Bapak Ibu. Tolong Ustaz Zulkarnain kirimkan dulu Sayyidul Istighfar itu, kasih ke ketua wirid, ke ketua masjid, supaya nanti di fotokopi diperbanyak. Kasihan saya menengok ayah bapak kita yang tua-tua ini, begitu ringannya amalan ini, tapi tiket ke surga besar di muka Allah peluang. Kalau belum hafal, mana tahu lewat di-print di fotokopi, ditempelkan di rumah masing-masing. Habis sholat duha baca, habis makan sarapan pagi baca, habis sholat zuhur asar baca. Insya Allah kalau menghafal udah payah kayak orang sekarang, tapi kalau sering nampak, insya Allah sebelum meninggal kita bisa hafal insya Allah. Ya makanya cocok nggak kalau dibuat Ustaz Zul nanti dikasih ke ketua wirid kalian berbanyak Sayyidul Istighfar. Ini caranya. Baru Bapak Ibu sampai di masjid, ini jangan lagi dianggap sepele. Mulai semenjak azan itu berkumandang, jangan lagi asik main handphone. Azan itu sedang berlangsung berkumandang, jangan lagi bercerita kanan kiri. Azan sedang berkumandang, jangan lagi asik nanti belakang itu cerita sana cerita sini. Begitu azan itu berkumandang Bapak Ibu, maka buatlah hati setenang mungkin. Jawab azan itu Bapak Ibu. Apa hukum jawab azan Bapak Ibu? Wajib apa sunnah? Kalau seandainya wajib menjawab azan itu Bapak Ibu, udah banyak kita yang tiap waktu sholat berdosa jalan terus Bapak Ibu. Syukurlah hukum menjawab
dia hanya sampai derajat sunnah, namanya sunnatul muakkadatun, dihukumkan tak sampai wajib. Dalam hati Bapak Ibu, syukur tetap wajib. Selama ini paling kali jawab azan tadi. Di dalam azan ini pun ini luar biasa. Iza sami'tumun nida, kata Rasulullah, kalau kalian mendengar azan, faqulu, maka kalian berkata, kalian jawab, jangan diam kalian, kata Nabi. Kama yaqulul muazzin, sebagaimana yang dibaca oleh muazzin, hatta sehingga kalian merasa apa yang didapatkan muazzin itu pahala besar. Kalian yang menjawab pun akan mendapatkan pahala yang besar. Mulai dari mana Pak Ustaz? Ku kasih ayat Allah pagi ini 3 di dalam azan itu. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau begini cara menjawabnya. Tapi saya banyak ngetes jamaah berpuluh tahun dia masuk Islam ini, tak bisa-bisa dia mendapatkan jawab azan yang paling mantap itu. Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kata muazzin. Biasa Bapak Ibu dapat waktu MTA diajarkan guru ngaji pasti menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah tua kita Bapak Ibu harus ditambah, kalau bisa disempurnakan. Gimana dalam hadis itu cara jawab paling sempurna? Asyhadu an la ilaha illallah. Kedengaran azan itu langsung jawab. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Siapa yang membaca seperti itu maka diwajibkan baginya syafaat dan diampunkan dosa-dosanya. Ayo Bu, baca sama-sama dulu supaya ingat sampai kita meninggal. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Begitulah Bapak Ibu buat. Jangan lagi azan mendengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Naikkan levelnya sedikit kan sudah aktif di SSB. Dapat itu Bapak Ibu kan? Dapatlah mudahnya. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ada Bapak Ibu yang mengalami hari tua ini masalah penglihatan. Ada yang sudah mulai agak-agak kabur pandangannya. Mau tak Bapak Ibu saya kasih amalan sampai kita meninggal dunia lewat azan. Jangan sampai pandangan mata kita kabur, apalagi sampai buta. Mau tak Bapak Ibu? Ada di dalam kitab hadis Abi Jamrah dalam satu faedah. Hafal mati ini Bapak Ibu. Kalau tidak bisa hafal, tonton nanti rekamannya. Buka saja channel YouTube UJR Channel, subscribe, like, dan share. Ada nanti ini. Caranya, mulai nanti zuhur ayat omak kalau mendengarkan azan lapas yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata muazzin. Langsung Bapak Ibu angkat tanganmu. Apa kau baca? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Dalam kitab Abi Jamrah, dekatkan 2 jempol tanganmu ke mulutmu, kemudian nanti engkau baca marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ciumlah 3 kali jempol tanganmu, usapkan ke kelopak matamu sebanyak 3 kali.
Begitu caranya. Dapat bagi kira-kira menyenangkan hatiku betul dijawab udah dapat Pak Ustaz itu bilang udah dapat kan Bu? Udah, alhamdulillah. Iya pun belum jadi itu tonton nanti di YouTube-nya kami upload nanti ya. Gitu ya. Pengennya lama sampai ke ceramah, tapi kalau sudah datang lontong ini memang habis. Tahan-tahan kan dulu ya, sambil-sambil panitia bagi lontong, lanjut terus kita ceramah ini. Yang penting pelan-pelan dapat ayat Allah. Satu ya, jaga di hari tua ini waktu sebelum azan subuh. Setelah itu waktu yang kedua jaga waktu ini setelah sholat subuh. Maka ada dua sholat fardu yang tak ada sholat sunnah ba'diyahnya. Satu sholat subuh tak ada ba'diyah subuh. Yang kedua sholat asar tidak ada ba'diyah asar. Orang nanti akan bertanya, kenapa ayat Umar habis asar tak ada sholat sunnah? Kenapa habis sholat subuh tak ada sholat sunnah? Ayat Umar jawab, karena orang-orang kafir jahiliyah penyembah matahari dulu penyembah setan. Mereka beribadah di dua tempat. Di saat mau terbenam matahari habis sholat asar bagi orang Islam. Di saat matahari hendak terbit bagi kita orang Islam menjelang sholat sunnah syuruk habis sholat subuh. Maka tak boleh kita menyamai ibadah mereka jahiliyah itu. Maka kita tidak ada sholat sunnah habis sholat subuh, tak ada sholat sunnah habis sholat asar. Tapi jaga waktu ini Bapak Ibu dengan baik. Sebentar lagi nanti habis tausiah ini, bolak-balik Ustaz berceramah di tempat kita ini, hampir tak pernah lupa menyampaikan siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk dia sampai terbit matahari berzikir mengingat Allah. Habis itu baru dia kemudian sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq. Pahalanya itu seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi. Di hari tua ini syukurlah ada gerakan sholat subuh berjamaah, paling sedikit sekali dalam sepekan dapat rokan 4 foto, pahala haji, pahala umrah. Alhamdulillah. Jaga ini ayat Allah. Yang ketiga, waktu yang harus dijaga itu Bapak Ibu sebelum terbenam matahari. Ngapain Pak Ustaz? Dulu di kampung kita di Padang Lawas Bapak Ibu, asal lewat jam 6 sore menjelang maghrib, ada orang yang masih lalu lalang di jalan itu, baik naik motor ataupun jalan kaki. Maka nanti kalau di kampung kami namanya Hantu Bangun, kalau di Rokan ini namanya Nining Mama, orang-orang tua kita. Apa kata orang tua kita itu? Jangan kalian berkeliaran lagi menjelang maghrib, karena setan sedang banyak berkeliaran. Apalagi kalian yang baru menikah punya anak kecil, nanti anakmu bisa kena sampu, kata orang tua kita dulu. Apa kasarokan sampu itu? Sama ya? Maksudnya sama. Penyakit sampu itu apa itu? Kalau kena anak bayi itu bau kepalanya, itu tanda-tandanya. Anak ini kalau sudah kena sampu Bapak Ibu, ada dalam agama ini, maka nanti kalau dicium kepalanya baunya luar biasa. Kemudian ciri anak ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, tengah malam bangun, menangis sejadi-jadinya. Asal menjelang maghrib nangis, asal mau masuk waktu sholat nangis. Kenapa dia? Karena ayah omaknya tak belajar agama. Di menjelang matahari terbenam, tetap dibawa anak-anak berkeliaran. Utama orang Rokan dulu. Kalian di sini kalau menjelang maghrib masih banyak orang berkeliaran juga. Apalagi sekarang ada motor, saatnya jalan-jalan itu segala macam, bonceng sana, bonceng sini. Ayah oma yang sudah mengaji gerakan subuh, ingatkan anakmu, ingatkan menantumu. Apalagi mereka baru punya anak kecil, asal jam 6 sore jangan lagi ke sana kemari
setelah memang berkawan dengan setan, maka nanti dia remaja pun tetap akrab dengan setan. Setelah menikah pun dia tetap berkawan dengan setan. Maka sebenarnya engkau sudah memelihara anak setan. Makanya payah kali diatur Bapak Ibu. Apa obat sampo itu Bapak Ibu? Daun rambutan diperas, taruh ke kepalanya. Daun bunga raya peras, taruh ke kepalanya. Daun kapur peras, taruh ke kepalanya. Yang paling manjur itu hanya obat tetua kita dulu. Yang paling bagus adalah buka aqua, tiupkan Quran ke dalam air ini, minumkan dan mandikan kepadanya. Itulah obat sampo sesuai dengan syariat Allah kita. Jaga waktu ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir, jaga waktu yang keempat ini Bapak Ibu antara maghrib dengan isya. Jamaah Al-Falah ini atau Al-Aqidah masjid lain, adakah Bapak Ibu mengulang seperti yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu? Antara maghrib isya dan pulang ke rumah di masjid mereka, adakah dilakukan seperti itu? Ada yang mana? Ngapain umat di masjid antara maghrib dan isya? Ngerumpi, jangan ada yang berbosan. Ngapain antara maghrib dan isya? Berzikir. Wah, mantap ini. Tengok ya. Kalau ada orang yang mampu bertahan antara sholat maghrib ke sholat isya, yang penting ayah umat nanti jangan melakukan dosa, jangan menggosip, jangan fitnah, jangan ceritain orang. Begitu habis berdoa setelah ba'diyah maghrib, kamu tetap di atas sajadahmu. Yang pertama, pastikan tetap dalam keadaan berwudu. Berarti lupa wudu umat. Aku Pak Ustaz tidak mau baca Quran, tak mau zikir. Ibu mau ngapain? Saya cuma mau baca doa yang pendek. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika wa amut. Doa apa itu? Doa tidur. Langsunglah Omang menyender saja ke tiang besar masjid Al-Falah ini setelah baca doa tadi. Sampai morok Bapak Ibu tertidur saking nyenyaknya. Kapan bangun? Allahu Akbar, azan isya. Maka itulah kata Nabi dalam hadisnya, sekalipun kau sedang tertidur, tapi karena kau niat menunggu sholat maghrib ke sholat isya, maka sepanjang itu dosamu biarpun kau tidur berguguran Bapak Ibu. Kesalahanmu di masa lalu Allah maafkan Bapak Ibu. Itulah yang kutengok antara tahun 80 ke 90. Setelah saya mulai bisa bercerita kelas 4 SD, banyak kutengok nenek-nenek di kampung kami asal ke masjid bawa ceret, bawa teko, karena di tempat kami belum ada air keran. Dan pulang mereka antara maghrib ke isya, guna air di ceret, batal wudu dia balik ke masjid. Batal wudu balik ke masjid. Orang tua kakek nenek kita dulu yang taat agama, mereka rata-rata antara maghrib isya tidak pulang ke rumah. Oma ayah yang tua-tua yang tak ada lagi urusan, ambillah ini. Itu maksud saya ayah oma. Antara maghrib isya tidak usah pulang ke rumah. Kasih amalannya. Hadisnya donik tapi mengamalkan bagus. Apa itu Bapak Ibu? Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan antara maghrib isya sholat sunnah awwabin? Siapa yang sudah pernah Bapak Ibu? Ibu pernah sholat sunnah awwabin? Udah ya Pak? Berapa rakaat? 6 rakaat. Allah Akbar. Kalau nanti Bapak Ibu ada ustaz mengatakan sholat sunnah awwabin itu sholat duha, kata dia, jangan salahkan. Itu juga. Kalau ada ustaz yang menyebut sholat sunnah awwabin itu sholat sunnah tawad, betul juga itu Bapak Ibu. Cuman pada khususnya sholat sunnah awwabin, hadisnya donik dilakukan antara maghrib dengan isya.
Kalau yang mau istiqomah sholat sunnah al-wajib antara maghrib dengan isya, sedangkan tidur saja pun ampun dosa, apalagi sholat sunnah al-wajib. Allah Akbar. Begitulah Bapak Ibu yang tercium lontong ini tidak konsentrasi mulai dari situ ada pikiran mulai lagi. Itulah Bapak Ibu yang empatnya. Jaga waktu di hari tua ini sebelum azan subuh berkumandang. Kemudian jaga waktu kedua setelah habis sholat subuh sampai matahari terbit. Jaga waktu yang ketiga sebelum azan maghrib berkumandang, atau nanti setelah antara maghrib dengan isya yang keempat. Di hari tua ini mengejar ketertinggalan di masa muda bisa dikejar supaya ampun dosa-dosa kita. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya tak muncul-muncul juga. Sampai di sinilah Bapak Ibu dulu kajian subuh kita sampai bertemu di masa datang. Amin. Insya Allah sehat-sehat semua, panjang umur. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta